Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana melakukan penilaian ya BKD Sister yang Bapak Ibu sudah isi. Nah, untuk Sister kali ini ya saya menggunakan Sister Cloud ya karena yang terbaru saat ini Sister sudah tidak lagi diinstal pada perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing, tetapi sekarang sudah menggunakan Sister Cloud ya yang diinstal pada kemendikbud.go.id. Nah, untuk linknya ya di sini sister.kemendikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan yang seperti ini. Silakan login menggunakan username dan kata sandi Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita pilih masuk. Nah, Sister ini wajib diisi bagi Bapak Ibu yang belum serdos ya. Kemudian yang sudah serdos ini juga wajib isi. Bagi Bapak Ibu yang belum serdos itu untuk bisa dipanggil ya, eligible pemanggilan tes sertifikasi dosen atau serdos. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah serdos ini menjadi kewajiban BKD yang harus diisi ya, kewajiban yang harus diisi sehingga nanti pencairan ya dari dikti melalui BKD ini. Apabila BKD-nya lengkap memenuhi, yaitu akan dilakukan pencairan serdosnya. Oke, ini tampilan depan untuk Sister ya. Bapak Ibu yang baru pertama kali membuka Sister ini silakan lengkapi di menu profil, baik itu data pribadi, invasi, jabatan fungsional dan seterusnya ya. Ini diusahakan selengkap mungkin bagi dokumen yang sudah ada. Baik, pada kesempatan ini saya mau membahas tentang layanan BKD di bagian asesor ya. Nah, ini sebelumnya untuk yang rekap kegiatan ini bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi BKD Sister ini di rekap kegiatan ya, saya perlihatkan terlebih dahulu. Nah, di rekap kegiatan ini muncul ya BKD di setiap semesternya ya. Biasanya kalau yang belum diisi dia akan di sini ada perintah, bisa kita klik nanti warna kuning, biasanya diklik kita akan isi itu. Tapi karena saya sudah simpan permanen ya, ini tampilannya seperti ini, lihat hasil penilaian gitu. Nah, ini ada satu yang warna merah, ini saya lupa ngisi ya, jadi terlewat ini, jadi periode pengisian sudah lewat nih. Diharapkan Bapak Ibu jangan sampai terlewat seperti ini ya, bagi yang belum serdos maupun yang sudah serdos. Kalau yang sudah serdos dia merah seperti ini, dia tidak akan melakukan pencairan nih, akan ditangguhkan pencairannya. Nah, maka itu diharapkan untuk mengisi BKD Sister ini tepat waktu ya. Kita lanjut ke layanan BKD, kemudian asesor BKD. Nah, kebetulan saya menjadi salah satu asesor BKD untuk melakukan penilaian. Saya pilih periode yang sebelumnya, kemudian saya mau menilai, ini banyak sekali kebetulan, mau menilai dari Universitas Pamulang, kemudian genap 2022-2023. Lihat proses. Nah, ini ada beberapa yang belum saya nilai ya. Saya banyak sekali dapat tugas untuk menilai BKD ini ya. Nah, ini ada beberapa yang belum saya nilai. Ini ada yang warna merah, ada yang warna biru, kemudian ada yang warna hijau. Nah, kalau yang warna merah ini Bapak Ibu belum disimpan permanen. Jadi kalau Bapak Ibu belum menyimpan permanen ya, laporan BKD-nya ini akan tampil seperti ini di asesor. Jadi asesor itu tidak bisa menilainya. Nah, kita ke bawah. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang sudah simpan permanen, nah ini bisa dilakukan penilaian oleh asesor gitu ya. Bagi yang sudah dinilai nanti tampilannya seperti ini, sudah dinilai. Jadi Bapak Ibu bisa melihat detailnya. Nah, ini ada 4 yang belum saya nilai. Pada kesempatan ini saya mau menilai, misal saya pilih yang ini ya, lakukan penilaian. Nah, ini tampilan lakukan penilaian oleh asesor. Biasanya
saya akan lihat namanya, kemudian sudah serdos atau belum, status serdosnya, ya. Kemudian juga saya akan lihat kesimpulan. Nah, saya akan pastikan kesimpulannya ini memenuhi, ya, warna biru seperti ini. Nah, terkadang ada yang tidak memenuhi. Nah, ini harus dikontak dosen yang bersangkutan agar ketika dinilai ya nanti harapannya bisa terpenuhi. Bisa jadi pendidikannya lebih besar gitu ya. Nah, ini ada yang perlu dirubah ya, misal kelebihan mengajar gitu dan seterusnya. Nah, ini biasanya ada ketentuan nih ya, minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Nah, maka itu saya sarankan Bapak Ibu berkomunikasi dengan asesornya ya. Walaupun sudah kenal, apalagi yang belum kenal gitu ya, komunikasi dengan asesornya sehingga asesor ketika menilai BKD ini ya, apabila ada kesalahan, kemudian juga ada tidak memenuhi persyaratan, nah ini bisa mengabari Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya, minta dibukakan oleh operator perguruan tinggi, kemudian Bapak Ibu edit di revisi gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan buka di pelaksana pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan ini ada seperti ini, tampilan melaksanakan perkuliahan. Ini ada 3 mata kuliah, kemudian ini ada SKS-nya, jumlah pertemuan ya, kemudian di sini ada SKS. Nah, ini akan beri komentar di sini. Nah, untuk yang 2 SKS, ya ini 14 pertemuan ini sudah benar. Nah, biasanya yang salah tuh di sini nih. Ya, 18 pertemuan untuk yang 3 SKS. Coba nanti kita lihat ya, ini apakah boleh 18 pertemuan atau berapa di peraturannya. Nah, kemudian ini biasanya saya akan lihat bukti ajar. Jadi Bapak Ibu yang menampilkan mata kuliah jangan lupa bukti ajarnya diupload. Ya, biasanya SK mengajar, surat tugas mengajar, kemudian absensi ya. Nah, kemudian juga nilai selengkap mungkin ya, sehingga dokumen ini nanti Bapak Ibu bisa pergunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya, JAFU. Nah, seperti ini nih, ada SK mengajar ya, kemudian surat tugas mengajar ya, kemudian ya nanti ada absensi biasanya gitu. Oke, kita kembali lagi ke yang sini lagi ya. Kalau sudah, ini kita komentari dokumen yang diupload sudah sesuai, misal ya, dokumen yang diupload sudah sesuai. Nah, biasanya saya akan melihat bukti uploadnya ya, bahan bukti ajarnya ini ya. Dipastikan Bapak Ibu mengupload bukti dokumennya yang sesuai. Kalau sudah, coba kita simpan. Nah, ini yang 3 SKS yang tadi saya katakan ya. Minta di sini value mas, ulang, mas be less than or equal to 16. Ya, ini kita ganti menjadi 16. Itu ya. Nah, ini simpan penilaian mata kuliah gitu. Ya. Ini saya tidak simpan dulu karena tadi ada hanya buat latihan saja. Nah, ini juga sama ya, dikasih komentar. Pertama saya akan lihat dulu bukti dokumennya atau bukti pendukungnya, kemudian saya komentari. Ini juga saya komentari, ini saya komentari gitu. Nah, masih di pelaksanaan pendidikan, apabila Bapak Ibu di sini nanti ada mata kuliah yang menjadi beban lebih ya, statusnya menjadi beban lebih gitu, pastikan juga bukti dokumennya, bukti pendukungnya ini perlu ditampilkan juga ya, karena Bapak Ibu laporkan gitu ya. Jadi jangan sampai ada mata kuliah yang itu dijadikan beban lebih tapi dokumennya tidak disertakan. Nah, karena dilaporkan, Bapak Ibu juga melaporkan bukti pendukungnya gitu ya. Baik, berikutnya di pelaksanaan penelitian ini juga sama. Di pelaksanaan penelitian ini biasanya jurnal yang sudah terbit
Ya, ini nama jurnalnya, kemudian ini tanggal terbitnya, kemudian bukti pendukungnya bisa dilihat di sini. Ya, bukti pendukung. Nah, ini ada laporan akhir penelitian, ada surat tugas penelitian. Nah, karena ada pilihan yang lain ya, yang itu yang sudah dipublis gitu ya. Kalau sudah dipublis itu ya berarti jurnal penelitian. Itu. Ini kita bisa lihat nanti dokumennya. Tadi sudah sekilas terlihat itu laporan penelitian. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah dikomentari lagi di sini, ini wajib dikomentari ya komentarnya, kemudian simpan permanen. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di pelaksanaan pengabdian ini melakukan PKM. Nah, kalau untuk PKM, lihat juga bukti pendukungnya, biasanya surat tugas, kemudian juga sertifikat. Nah, ini edukasi gaya kepemimpinan dan seterusnya ya. Ini simpan permanen atau simpan penilaian. Kemudian di penunjang, ya di penunjang juga kita cek, ya ini ada penghargaan lain tingkat nasional ya, terbaik 5 buku analogi nasional. Nah, kita lihat nanti bukti pendukungnya. Kalau sudah dikomentari, kemudian simpan penilaian. Nah, selanjutnya di kewajiban khusus. Ya, di kewajiban khusus ini rekapan dari jurnal, kemudian juga buku-buku yang tadi sudah dilaporkan. Ini tinggal dilihat saja, kemudian kalau memang sesuai ya bukti pendukungnya dengan nama kegiatannya ya pilih sesuai. Kalau yang tidak sesuai ya pilihnya tidak sesuai. Itu ya, ini harus dipilih, kemudian harus dikomentari. Kalau sudah disimpan penilaian. Selanjutnya yang terakhir di kesimpulan. Nah, ini dipastikan di kesimpulan itu hasilnya memenuhi ketentuan perundang-undangan. Karena kalau ini tidak memenuhi ya, jadi nanti apabila Bapak Ibu belum serdos ini tidak akan terpenuhi ini BKD-nya ya, dianggap belum memenuhi syarat. Nah, kemudian juga apabila Bapak Ibu yang sudah serdos, nah ini juga tidak memenuhi untuk pencairan nantinya. Gitu ya. Nah, gimana untuk memenuhinya? Ya, ini minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Kemudian di sini ada ketentuan tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Nah, kemudian di sini pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan penelitian minimal 9 SKS. Jadi pendidikan dan penelitian, nah ini minimal 9 SKS. Nah, ini kita lihat 8 tambah 1 ya, jadi sudah 9,25 ya. Nah, ini berarti sudah memenuhi. Kemudian pelaksanaan pengabdian dan pelaksanaan penunjang tidak boleh kosong, jadi wajib ada di pengabdian dan penunjang. Nah, maka itu ini sudah memenuhi, nilainya 14,75 untuk SKS-nya. Jadi di antara 12 sampai 16. Kalau sudah sahkan penilaian ya, jadi kalau sudah disahkan penilaian, maka asesor sudah selesai bertugasnya untuk menilai ya BKD dari Bapak Ibu dosen yang dipilih ini. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ketemu lagi di video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.